Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan. Yang terhormat kepada Bapak Fathahilah, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerancuan sejarah Pancasila dalam buku ajar sekolah. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang pada laporan kegiatan ini. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila adalah ideologis dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata, Sanskerta, panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pernah kembali, sejarah lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi. Menurut Ahmad Basyara, jika Lemhanas RI bekerja sama dengan MPRI, BVIV, BRNI, serta lembaga riset di berbagai kampus untuk melakukan penelitian guna memperbaiki catatan sejarah kelahiran Pancasila dalam buku ajar, hasilnya akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam beberapa buku ajar sekolah, perguruan tinggi, dan materi pengajaran pemerintah masih terdapat kebingungan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ada yang menyebutkan bahwa tokoh yang melahirkan Pancasila adalah Bung Karno, ada juga yang menyebutkan Muhammad Yamin. Yang mengenai sejarah kelahiran ideologi bangsa harus ditulis dengan valid dan konsisten karena masyarakat Indonesia sangat didomisili oleh generasi milenial dan generasi Z yang secara total terputus dari sejarah perjuangan kemerdekaan masa lalu. Oleh karena itu, Ketua DPD VDI Perjuangan ini mengusulkan bahwa generasi muda harus diajarkan bahwa ada hanya satu Pancasila. Agar generasi muda tidak bingung dengan informasi yang berlimpah di dunia nyata, sejarah harus disampaikan dengan cara sederhana, mudah dipahami, dan masuk akal. Baik, fokus masalah pada laporan kegiatan agar penelitian lebih terfokus, tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka laporan kegiatan ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada kerancuan sejarah Pancasila di buku ajar sekolah. Baik, di sini saya akan membacakan rumusan masalah pada laporan kegiatan. Yang pertama, siapa tokoh sebenarnya yang melahirkan Pancasila? Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan kerancuan Pancasila terjadi? Yang ketiga, bagaimana dampak kerancuan di buku ajar sekolah? Yang keempat, bagaimana cara atau solusi untuk meluruskan kerancuan Pancasila? Sumber informasi, media online. Media online kami menggunakan Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal. Media online, kami menggunakan e-book untuk mencari buku-buku. Hasil observasi merujuk pada data, informasi, atau temuan yang kami peroleh melalui proses pengamatan dan pengumpulan data yang relevan dengan topik masalah yang kami usulkan dalam proposal ini. Dalam upaya untuk mencapai hasil observasi, kelompok kami akan melakukan pengamatan serta teknik observasi dengan metode wawancara yang nantinya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kelompok kami angkat. Sumber informasi atau narasumber. Kami mewawancarai salah satu guru SD yang berada di sekolahan pada waktu itu. Narasumber mengatakan ia kurang paham terhadap masalah yang sedang terjadi. Namun, ia mengerti sedikit tentang sejarah Pancasila. Kemudian, kami lanjut mencari informasi kepada mahasiswa hukum semester akhir dan ternyata ia lebih memahami kronologi sejarah Pancasila karena ternyata memang benar ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai siapa sosok tokoh yang melahirkan Pancasila.
Namun, setelah kami berbincang cukup lama dan akhirnya kami menemukan jawaban yang sesuai dengan buku yang telah kami kaji dan cocok juga dengan narasumber. Teknik dan metode pengumpulan informasi, wawancara terstrukturar. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang penting dalam proyek ini. Kami sudah melakukan wawancara secara terstruktur serta mendalam dengan maksud untuk mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari kasus kerancuan Pancasila. Informasi didapat melalui pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan fokus masalah, yaitu siapa tokoh yang melahirkan Pancasila. Kami mengajukan pertanyaan seperti di rumusan masalah terhadap narasumber. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang kedua, kelompok kami menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat dari koran online dan membaca berita di media sosial. Teknik dan metode pengumpulan informasi. Langkah-langkah pengumpulan informasi. 1. Langkah-langkah wawancara. Menentukan topik wawancara, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber, menyiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam, melakukan wawancara dengan narasumber, mencatat pokok-pokok hasil dari wawancara, menyusun hasil wawancara. 2. Langkah-langkah dokumentasi. Mencari dokumen atau sumber atau media online yang terkait dengan permasalahan. Mengkaji atau memahami dokumen. Menetapkan dokumen tersebut sebagai bahan informasi. Kelompok kami melakukan penelitian pada tanggal 25 September 2023 sampai 25 Oktober 2023. Berikut merupakan jadwal kegiatan kelompok kami. Kesimpulan, Pancasila sangatlah penting karena Pancasila merupakan dasar negara. Sejarah Pancasila juga harus ditulis dengan sesuai, karena jika terdapat kekeliruan terhadap penulisan sejarah, maka anak bangsa pun akan ikut salah dalam memahaminya. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.